warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas 2D4A jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Di sini kami akan membuat video edukasi mengenai pencemaran udara yang terjadi di lingkungan. Yuk kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Kamu nanya. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara yang diakibatkan unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur tersebut dapat berupa substansi fisik, kimia, maupun biologi yang melebihi kadar batas standar baku mutu kesehatan lingkungan yang sudah diatur dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023. Bohong. Yang bener. Pencemaran udara ini dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan dan merusak serta mengganggu estetika dan kenyamanan. Pertama yaitu penggunaan transportasi pribadi, yang dimana semakin banyak seseorang menggunakan kendaraan pribadi maka polusi udara akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu ada asap rokok. Ketika seseorang tersebut merokok di jalan ataupun di tempat suatu area merokok, hal itu dapat menyebabkan asap dan menimbulkan pencemaran udara. Yang ketiga yaitu ada asap yang ditimbulkan dari pabrik sehingga asap tersebut tersebar di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan pencemaran udara. Yang keempat yaitu pembakaran sampah yang dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah lagi yaitu memicu terjadinya kebakaran pada skala besar yang dapat menimbulkan polusi udara. Yang kelima yaitu ada pembakaran hutan yang dimana dapat menyebabkan polusi udara yang asapnya dapat menimbulkan sesak napas dan gangguan penglihatan, yang dimana tidak hanya menimbulkan polusi udara namun juga kerugian secara ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam yaitu penumpukan sampah yang dimana berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Yang ketujuh yaitu ada limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan seperti gas amonia dapat mengakibatkan dampak yang signifikan kepada keadaan atmosfer. Dampak pencemaran udara dari limbah pertanian dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang kedelapan yaitu proses pembangunan. Pembangunan gedung-gedung di jalan dan kegiatan yang semacamnya dapat menyebabkan polusi seperti asap dan debu. Yang kesembilan yaitu proses peleburan. Contohnya salah satu dari kita yaitu peleburan besi, yang dimana dapat menghasilkan debu, uap, dan gas yang dapat menyebabkan polusi udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, parameter pencemaran udara ambien terdiri dari parameter fisik dan parameter kimia. Yuk kita simak. Untuk parameter fisik, yang pertama ada suhu, kelembapan, partikulat meter 10, partikulat meter 2,5, dan kebisingan. A few moments later. Sedangkan untuk parameter kimia terdiri dari karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikel tersuspensi total, dan timbal. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sayangnya, oksigen yang kita hirup saat ini telah tercemar dengan zat-zat berbahaya akibat polusi udara.
jika zat berbahaya dari polusi tersebut masuk ke tubuh, maka berbagai penyakit bisa muncul dan membahayakan kesehatan. Yang pertama yaitu memicu serangan asma. Serangan asma menjadi dampak polusi udara yang memungkinkan terjadinya terutama bagi orang yang sebelumnya telah memiliki riwayat asma. Dengan menghirup udara yang telah tercemar oleh partikel polusi dan debu, serangan asma dapat lebih sering terjadi. Yang kedua yaitu memicu kanker paru-paru yang mana zat-zat berbahaya yang terdapat di udara kotor itu dapat menimbulkan kanker paru-paru. Menurut WHO, penyakit ini menjadi penyebab utama kematian kanker di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu ada meningkatnya infeksi dan peradangan pada paru, yang dimana polusi udara juga dapat meningkatkan infeksi dan peradangan pada jaringan paru-paru. Udara yang kotor bisa menyerang paru-paru, menyebabkan pembengkakan dan iritasi dari jaringan paru, serta infeksi paru. Kondisi infeksi paru-paru ini lebih berisiko terjadi pada anak-anak. Selain itu, dampak polusi udara ini juga bisa terjadi pada orang yang sehat maupun orang yang memiliki riwayat asma dan penyakit paru lainnya, sehingga memperburuk kondisinya. Yang keempat yaitu menghambat perkembangan anak, yang dimana paparan polusi udara juga dapat memperlambat dan menghambat perkembangan paru-paru pada anak. Akibatnya paru-paru tidak bisa berfungsi dengan optimal ketika mereka beranjak dewasa. Tidak hanya itu, polusi udara juga berdampak negatif terhadap perkembangan otak dan perilaku anak. Yang kelima yaitu meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, yang dimana polusi udara juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Zat berbahaya seperti karbon hitam dan nitrogen oksida yang terdapat pada asap kendaraan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis tersebut. Jakarta sebagai kota terpolusi di dunia versi Air Visual atau sebuah website pemantau kualitas udara membuat warganya mengeluarkan unek-unek atau keluh kesahnya. Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Lis Pratiwi dari Bundaran Hotel Indonesia. Lis, apa tanggapan warga ibu kota? Atau mungkin ada saran, solusi dari mereka soal polusi udara yang semakin tinggi atau semakin buruk ini? Ya Wahyu, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tempat salah satu alat pengukur udara dipasang di ibu kota. Dari tadi hasil pantauan yang kami lakukan sejak pagi, memang angka ini indeks quality udara atau air quality control ini menunjukkan kisaran angka 200 yang berarti masih berada pada kualitas sangat tidak sehat. Dengan demikian, ada sejumlah warga yang mengeluhkan hal ini. Jika sebelumnya warga sempat menggugat pemerintah dan juga baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian akan kualitas udara yang buruk ini, tadi dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan sejumlah pejalan kaki yang melalui kawasan ini, mereka mengaku kecewa, bahkan ada yang mengaku malu karena Indonesia merupakan salah satu kota, maksud kami Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia, sehingga hal ini dinilai dapat menjadi citra buruk bagi Indonesia karena Jakarta selaku ibu kota negara memiliki predikat dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ada sejumlah saran yang tadi disampaikan oleh warga yang kami wawancara, diantaranya adalah berharap pemerintah lebih dapat mengontrol, utamanya adalah transportasi darat, maksudnya transportasi pribadi yang digunakan oleh warga, karena ini disebut sebagai salah satu wadah yang menyumbang polusi terbesar di ibu kota. Selain itu juga diharapkan nantinya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Kalimantan ini juga dapat kian memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Dengan demikian, adanya sejumlah transportasi umum di wilayah ibu kota seperti MRT, kemudian Transjakarta ini juga diharapkan lebih mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik, tidak hanya untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, tapi juga untuk meningkatkan kualitas udara yang tentunya ini sangat berbahaya terutama bagi sejumlah warga yang sensitif dengan kualitas udara yang buruk. Dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwasannya polusi udara di Jakarta dapat memprihatinkan. Maka dari itu cara penanggulannya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu memakai masker di saat di luar ruang, yang dimana ketika kita menggunakan masker di luar ruang akan terhindar dari polusi udara. Yang kedua yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan, yang dimana keuntungan menggunakan kendaraan ramah lingkungan yang pertama yaitu menjaga kelestarian bumi sehingga tidak mudah tercemarnya polusi udara. Yaitu yang kedua mengurangi kebisingan, yang dimana umumnya kendaraan ramah lingkungan cenderung bersuara senyap atau tidak ada kebisingan. Yang ketiga yaitu ada berjalan kaki ketika tujuan yaitu dekat, dikarenakan ketika kita menggunakan transportasi pribadi contohnya motor akan menimbulkan polusi udara. Namun ketika kita berjalan kaki akan berdampak baik pada kesehatan diri kita sendiri. Yang keempat ada menanam pohon, yang dimana pohon dapat menyerap partikel-partikel polutan udara seperti debu dan gas-gas berbahaya serta membantu membersihkan udara di sekitarnya. Melalui proses fotosintesis, pohon menghasilkan oksigen yang bersih, memperbaiki kualitas udara dan memelihara keseimbangan oksigen di lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu menggunakan transportasi umum, yang dimana ketika kita menggunakan transportasi umum dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dikarenakan kita harus berjalan dari pintu depan ke halte atau ke terminal terdekat sehingga membantu meningkatkan aktivitas fisik. Selain itu dengan transportasi umum kita dapat mengurangi pemakaian transportasi pribadi yang membuat orang di sekitar kita menghirup udara yang lebih segar. Yang keenam yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau, yang dimana ruang terbuka hijau ini berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan dari seluruh tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau dapat menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, dan memberikan suasana sejuk serta menjadikan area resapan air. Stop.